Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini izin Allah kita dapat bertemu, qudrat dan iradat Allah kita dapat bertemu. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhai Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, dan hari ini kita akan membahas bab rujuk, babur ruj'ati, bab berkaitan tentang rujuk. Rujuk menjadi satu istilah yang terdapat dalam kitab pernikahan, karena rujuk itu adanya setelah orang menikah, dan ketika terjadi perceraian maka ada istilah rujuk. Kalau tidak ada perceraian maka tidak ada istilah rujuk. Dan kalau tidak ada pernikahan maka tidak ada istilah tolak dan rujuk. Maka rujuk dan tolak atau talak dan rujuk menjadi akibat, ya, menjadi dua akibat karena adanya pernikahan. Pernikahan menjadi satu ikatan antara suami dengan istri. Maka kalau dia tolak perceraian maka terbukalah ikatan tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau pernikahan itu terjadi ikatan antara suami dengan istri. Ketika terjadi perceraian maka terbukalah ikatan pernikahan tadi. Maka setelah terjadinya perceraian, kalau orang mau kembali lagi, itu namanya rujuk. Apa itu rujuk? Ar-ruj'ah, kalau di sini ar-rujuk hiya fi syar'i, ya, raddul mar'ah ila nikah, ya, min talaqi ghairi ba'in fil iddah min ghairi istinafi aqdin. Rujuk adalah kembalinya seseorang dengan pernikahan dari tolak yang bukan talak bain, ya, ketika dalam masa iddah yang tidak dimulai dengan akad lagi. Jadi kalau orang rujuk itu nggak mesti ijab qabul lagi, ya. Kalau di sini dijelaskan min ghairi istinafil aqdi, ya, min ghairi istinafi aqdin, dengan tidak dimulai akad pernikahan lagi. Kalau dia mau rujuk ya sudah rujuk saja, nggak mesti ijab qabul lagi. Bisa dipahami Pak, ya? Nah, itu kenapa? Karena awalnya sudah ada pernikahan, cerai, maka setelah perceraian ada boleh dirujuk kembali. Itu yang disebut dengan bukan tolak bain. Kalau tolak bain itu tidak boleh, ya. Itu harus prosesnya
harus nikah lagi dengan orang lain, dan dia harus melakukan hubungan biologis lagi. Tapi kalau dia tolaknya tolak yang biasa, sehingga setelah perceraian masa iddah, maka dia boleh kembali dengan tidak melakukan ijab qabul lagi. Jadi nggak mesti. Istilahnya kalau suka sama suka udah selesai, yuk balik lagi yuk, oke, nah udah jadi bungkus ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi nggak mesti ada ijab qabul lagi, itu kalau rujuk ya. Makanya kalau dalam pernikahan itu ya, jangan, kan sudah dijelaskan pada beberapa hadis yang lalu, jangan gampang mengucapkan perceraian. Kenapa? Karena punya konsekuensi. Nah, sehingga kita hati-hatilah dalam mengucapkan tolak itu. Kita baca hadisnya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu annahu su'ila 'anir rajuli yutalliqu thumma yuraji wa la yushhidu faqala ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Hadis bersumber dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ditanya dari seseorang yang sudah mentolakkan istrinya, kemudian dia rujuk dan dia tidak memakai saksi, tidak ada saksi. Maka dalam hadis ini ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Ya, maka di hadis ini hendaklah ada saksi ala talaqiha, atas talaknya, wala raj'atiha, dan atas rujuknya. Nah, ini kalau di sini dia harus ada saksi ketika mentolak dan rujuk. Tapi di hadis ini ya, nanti di hadisnya nggak mesti. Rawahu Abu Daud, hadis bersumber dari Abu Daud. Kalau nanti dilihat selanjutnya, wa akhrajahul Baihaqi li lafzin anna Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu suila amman raja'a imra'atahu walam yushhid faqala fi ghairi sunnah fal yushhid al-an. Di hadis ini kemudian dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kalau tadi kan diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, tapi kalau dalam riwayat Imam Baihaqi bahwa hadis bersumber dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, ditanya beliau dari seseorang yang sudah merujuk ya istrinya, walam yushhid, dan tidak ada saksi, faqala, maka dia berkata fi ghairi sunnah, maka itu bukan sunnah, fal yushhidil an, maka hendaklah dia memakai saksi. Jadi di dalam hadis ini, baik hadis riwayat Abu Daud dan kemudian juga Imam Al-Baihaqi yang hadisnya bersumber dari Imran bin Husain, bahwasanya kalau rujuk dan talak itu mesti ada saksi ya. Itu hadis yang ini. Kita lanjutkan. Wa zada Tabrani fi riwayah wa yastaghfirillah, dan hadis bersumber diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam satu riwayat, wa yastaghfirillah, dan dia hendaklah meminta ampun kepada Allah. Kemudian dalam hadis lain lagi, wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu qala an-nabi li Umar murhu fal yurajiha. Hadis bersumber dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya beliau mentolakkan, menceraikan istrinya. Maka Nabi berkata kepada Umar, ya, kepada bapaknya, ya, hendaklah murhu, Nabi memerintahkan kepadanya
fal yurajiha, hendaklah dia merujuknya. Muttafaqun alaih. Nah, di hadis yang ini tidak perlu pakai saksi. Jadi nanti disinilah nanti terjadi perbedaan pendapat, apakah perlu saksi untuk rujuk itu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud itu perlu ada saksi. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, dalam bersumber dari Ibnu Umar, maka tidak mesti pakai saksi. Termasuklah nanti menurut mazhab Syafi'i, ketika suami yang merujuk istri atau terjadi rujuk antara suami dengan istri, maka tidak perlu ada saksi. Bisa dipahami Pak ya? Di sini terjadi perbedaan dua riwayat. Sama juga dulu pernah kita baca dalam hadis, apakah ketika suami mengatakan kepada istrinya, aku talakkan kamu talak 3, itu langsung jatuh talak 3, atau talaknya itu jatuh cuman bukan dihitung talak 3 tapi talak 1. Di situ kan terjadi perbedaan pendapat. Nah, maka itulah pentingnya membaca hadis, ya, membaca hadis yang berkaitan seperti hadis-hadis hukum. Ternyata memang terjadi dua riwayat. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau seorang suami mengatakan talak 3, ya jatuh talak 3. Tapi kalau ada satu pendapat mengatakan tidak jatuh talak 3, tapi talaknya dihitung talak 1, karena bukan dihitung berapa bilangan yang diucapkan, tapi berapa kali dia ngucapin. Bisa dipahami Pak? Walaupun sekali dia ngucapin, tapi ngomong ketika diucapkan talak 3, itu menurut satu versi pendapat itu jatuhnya talak 3. Tapi menurut satu pendapat tidak, karena baru sekali diucapin talak. Walaupun ucapan talaknya, walaupun bilangan talaknya itu diucapkan 3 kali. Talak 3. Bisa dipahami Pak ya? Jadi seperti itu. Nah, makanya nanti pun di pengadilan biasanya nanti diputuskan bukan talak 3 tapi talak 1. Jadi itu ada dasarnya. Begitu juga dengan ini. Maka kalau dia seorang suami atau suami istri rujuk, itu nggak mesti ada saksi. Walaupun nanti di hadis yang lain juga ada saksi. Sama juga Pak, dulu ada beberapa riwayat. Masih ingat nggak Pak dulu hadis berkaitan dengan sujud sahwi? Sujud sahwi itu letaknya di mana? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Nah, ada riwayat mengatakan itu sebelum salam, tapi ada yang mengatakan riwayat setelah salam. Menurut mazhab Syafi'i itu sebelum salam. Kenapa? Karena kalau sudah salam itu sudah selesai sholat. Tapi ada riwayat mengatakan justru kalau setelah salam baru melakukan sujud sahwi. Ini biasa. Gimana Pak? Jadi seperti itu ya. Itu makanya inilah kayanya kita, intelektualitas kita itu bertambah dengan mengaji hadis itu seperti itu. Ada beberapa riwayat, saya sering jelaskan supaya mendekat ke pemahaman lagi. Begitu banyak kadang riwayat Nabi itu ketika sujud, mau sujud itu yang turun dulu apanya, apakah dengkulnya apa tangannya. Ya kan, ada satu riwayat tangannya, ada satu riwayat itu dengkulnya. Ya sama-sama sahih, silakan saja. Ya, ternyata memang kalau hadis yang bersumber dari Abu Hurairah itu yang Nabi itu waktu sujud itu yang turun tangan duluan, bukan dengkul. Kenapa? Karena Nabi usianya sudah nggak muda lagi. Jadi, kalau yang dalam satu riwayat yang dengkul duluan itu dari riwayat Imam Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini sahabat yang meriwayatkan kalau Nabi mau sujud yang turun itu bukan tangan dulu tapi dengkulnya, karena beliau masih muda. Jadi seperti itu Pak. Ya, lihat saja kondisi kita. Ya, mana yang mau enak silahkan saja. Ya, itu ada dua riwayat dan riwayatnya sama-sama sahih. Yang nggak ada riwayatnya jidat dulu turun, ya kepala dulu turun tuh nggak ada riwayatnya. Ya, jadi begitu. Sama juga ketika hadis tentang perbuatan Nabi waktu sholat itu, ketika takbir itu tangan Nabi itu di mana posisinya? Apakah di bawah telapak, di bawah telinga, atau pas sejajar dengan dada? Ternyata ada dua riwayat juga.
jadi itu cakep. Jadi jangan ngeyel, jangan berantem. Ya silakan saja, mau yang pakai dua telinga begini silakan, atau gini silakan, sah-sah saja itu. Jadi kalau kita orang berilmu nggak gampang menyalahkan orang. Yang susah ini ilmunya nanggung, ngajinya cuman ya pembukaan sama penutupan aja. Nah, ngajinya begitu, itu kadang yang ilmunya nanggung seperti itu. Tapi kalau seorang ilmunya orang alim, banyak apa pengetahuannya luas, insya Allah itu enak diajak ngobrol. Enak diajak ngobrol artinya kaya dengan keilmuan, dan ilmu yang disampaikan itu bukan ngecap ya, bukan kaleng-kaleng, tapi ada debai, ada data, ada fakta ya, berdasarkan referensi yang ada. Makanya membaca buku itu jangan satu buku saja. Sama juga saya sudah sering jelaskan, ngaji itu jangan sama satu ustadz saja, rusak itu kalau udah seperti itu. Ya, silakan dengan variasi dengan kitab-kitab yang ada. Apalagi berkaitan dengan perbuatan sholat Nabi itu banyak kadang redaksi-redaksi yang berbeda. Makanya itulah alhamdulillah ada buku-buku hadis yang muktabar itu ada 9 dibaca. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini buku hadis saja nggak punya. Lihatnya dari Google lah, kadang repotnya kita juga kan gitu. Ya silakan kalau dari Google. Nah, ngaji ada hadis Bulughul Maram aja kalau nggak hari Sabtu nggak dibaca, kalau nggak ngaji kan seperti itu. Kadang, karena ustaznya pun kadang nggak pakai juga, malas gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah untungnya kita ini belajar hadis Bulughul Maram. Jadi hadis Bulughul Maram ini ciri khasnya Bapak Ibu, beliau mengungkapkan beberapa riwayat yang kadang beda. Ya buktinya itu tadi dari Abu Daud mengatakan talak rujuk pakai saksi. Oke. Dari muttafaq alaih dari Ibnu Umar itu ternyata rujuk tidak pakai saksi gitu. Nggak mesti. Jadi seperti itu. Mana yang betul? Ya kita jawab semuanya betul. Ya, jadi begitu. Makanya itu tadi kaya dengan keilmuan kita. Jadi kalau dengan demikian itulah kita itu perlu membaca literasi beberapa buku itu penting, beberapa sumber itu penting, sehingga tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang mengkotak-kotakkan orang, tidak gampang menjustifikasi orang. Nah itu yang repot. Jadi seperti itu. Saya saja pun kalau ditanya ketika memang itu wilayahnya berbeda pendapat, saya jelaskan beda pendapat. Walaupun pilihan itu ada di pribadi masing-masing. Menurut ini begini, silakan. Apa yang mau kita pakai. Nah, jadi seperti itu. Nah, selesai bab rujuk ya, kita lanjut. Babul ila'i waz zihar wal kaffarah. Bab selanjutnya tentang ila, waz zihar wal kaffarah. Apa itu ila? Ila adalah wasyar'an al-imtina' bil yamin min wad'id zaujah. Seseorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya, itu namanya ila. Kalau ada ila, ada li'an. Kalau li'an menuduh istrinya berzina. Kalau ila, seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya, itu ila. Li'an, suami menuduh istrinya berzina. Ya. Wazihar, zihar di bawah itu ada catatan kakinya, footnote-nya. Az-zihar wa huwa fi syar'i tashbihur rajul zaujatahu bimra'atin muharramatin alaihi ala ta'bid au bi juz'in minha yuhramu alaihi nazar ilaihi kazhar wal batn wal fakhdi kay yaqula laha anti alayya ka zahri ummi au ukhti. Artinya secara gampang, zihar adalah menyamakan tubuh istri kita dengan tubuh ibu kita atau saudara perempuan kita. Menyamakannya seluruh tubuh atau sebagian tubuhnya. Contoh, kita ngomong sama istri kita, "Dek,
punggungmu seperti punggung ibuku, pahamu seperti paha adikku. Itu namanya zihar. Bisa dipahami Pak? Ini bukan untuk dilaksanakan, ini hanya sekedar ilmu. Saya sudah jelaskan, ada ilmu yang mesti diamalin, ada ilmu nggak mesti diamalin. Ini hari ini kita bicara ilmu yang nggak mesti diamalin. Jangan pulang-pulang ngaji nanti, itu nggak mesti diamalin. Ini hanya wawasan, hanya intelektual kita, pemahaman kita. Seorang suami ngomong sama bininya, "Ku tengok wajahmu cantik sekali dek, wajahmu tuh mirip benar dengan ibuku." Zihar. Yang haram kita nikahi, ya kita samakan dengan perempuan atau ibu kita yang haram kita nikahi. Maaf, dadamu itu bagus benar seperti dada adikku, itu nggak boleh. Pujilah istri. Kalau muji istri kita seperti perempuan lain, marah nggak bini Pak? Itu bukan zihar saja, tapi digampar juga. Ku tengok wajahmu mirip sama wajah perempuan yang di sana. Apa Bang? Nah, apalagi wajahmu ternyata masih lebih cantik yang di sana gitu. Itu bukan zihar, karena dia menyamakan bagian tubuh kita, istri kita dengan orang lain. Yang zihar itu menyamakan bagian tubuh istri kita dengan ibu kita atau dengan perempuan yang haram kita nikahi. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi seperti itu. Wal kafarah. Apa itu kafarah? Al kafarah wa syar'an wa sumiyat kafarah li annaha yukfiru dhunub ay ta'atiha. Ya intinya begini, wastastariha. Jadi kalau kafarah itu adalah konsekuensi seseorang yang sudah melakukan perbuatan maka ada dendanya. Ya, nanti dijelaskan. Jadi kafarah ini seperti gini. Kafarah seperti seorang suami istri melakukan hubungan biologis di siang Ramadan. Ada namanya kafarah jima di siang Ramadan, maka wajib bayar denda. Itu namanya kafarah. Seorang bersumpah A, maka dilanggar itu, maka wajib membayar kafarah. Namanya kafarah al-aiman. Ya, seorang suami bersumpah, ya, tidak akan itu tadi melakukan bersumpah kepada istrinya tidak akan menggaulinya, maka ketika melakukan itu wajib membayar kafarah. Jadi kafarah itu denda, ya, yukafiru, ya, artinya dengan membayar kafarah sehingga bisa menghapuskan. Nah, itu namanya kafarah. Jadi ada istilahnya ila, ada istilahnya zihar, ada kafarah. Ila, sekali lagi saya jelaskan, ila suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya, ternyata dilanggar, dari kafarah. Oke. Zihar menyamakan, seorang suami menyamakan bagian tubuh istrinya, seperti menyamakan bagian tubuh istrinya dengan ibunya atau saudara perempuan yang haram dinikahi, maka itu namanya zihar. Maka ketika dia langgar, maka wajib membayar kafarah. Jadi kafarah itu apa namanya? Denda lah ya, sanksi hukuman. Ya, ini sanksi hukumannya nggak mesti melakukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, enggak. Ya, ini cukup saja begitu. Jadi itu istilahnya, ada ila, ada zihar, ada kafarah.
sedikit-sedikit pahami Pak ya. Kita lihat wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama faj'ala al-haram halalan wa ja'ala lil yamin kaffarah rawahu Tirmizi. Hadis bersumber dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengilak di antara istri-istrinya, wa harrama, dan beliau mengharamkan itu, faja'alal haram halalan, maka beliau menjadikan yang haram jadi halal, ya kan? Wa ja'ala lil yamin kafarah, dan beliau menjadikan bagi sumpah itu adalah kafarah, membayar dan denda. Jadi seperti itu. Kan suami istri kan halal melakukan hubungan biologis, tapi bisa jadi haram ketika seorang suami bersumpah kepada istrinya tidak akan melakukan hubungan biologis. Maka ketika dilanggar, itu tadi waja'ala lil yamin kafarah, maka wajiblah membayar kafarah bagi sumpahnya. Nanti kita lihat di ayat Al-Quran ada itu. Kalau dilihat itu biqaulihi ta'ala lilladina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah 226 sampai 227. Ya, orang-orang suami yang mengilak dari istri mereka, maka dalam menunggunya selama 4 bulan. Jadi Bapak Ibu, dia tunggu dulu 4 bulan, nggak boleh lakukan main hajar saja langsung, nggak boleh. Tunggu 4 bulan selesai, baru boleh melakukan hubungan biologis. Kalau suami mengilak istrinya, ya, itu makanya sumpah itu jangan main-main. Ya. Apalagi sampai bersumpah suami tidak akan menggauli istrinya, itu 4 bulan harus dia nunggu. Kan lama juga itu Pak ya, 4 bulan berapa hari Pak? 1 bulan 30 hari, 3 kali 4 120 hari ya, gigit jari juga itu. Makanya marahnya kayak manapun sama istri, udah gak usah ucapan yang aneh-aneh. Makanya kata Umar itu kalau suami marah sama istri atau berantem di rumah, lebih bagus keluar dari rumah, pergi, maksud pergi untuk menghindar supaya jangan terjadi percekcokan. Jadi seperti itu. Karena kalau berantem di rumah tangga itu udah kayak TikTok jadinya. Suami ngomong ini, bini ngomong. Bini ngomong itu, bini laki ngomong lagi. Jadi udah kayak TikTok dia, lempar-lemparan. Jadi seperti itu. Ya, hati-hati gitu ya. Apalagi kadang perempuan ini kadang pantang, kalau sudah on udahlah ngomel saja kan, dari A sampai Z ya, karena suami juga yang kurang ajar ya kan, karena ada ibu-ibu, makanya saya ngomong gitu ya. Nah, kadang seperti itu. Kadang saya mau tanya dulu sama bapak-bapak, sebetulnya kerja di rumah itu yang capek itu suami atau istri? Elah, karena ada istri bapak di situ gitu. Bu, ibu, capean mana, suami atau istri Bu? Istri. Benar. Bu, saya nanya dulu, uang suami itu uang istri atau uang suami? Kalau uang istri, uang istri. Ya Ustaz Sahrul ya, uang suami uang istri, uang istri uang suami. Jadi begitu. Sebenarnya kalau mau hitung-hitungan kerja memang lebih capek istri itu. Kalau kita kan pulang kerja dari kantor, udah sampai rumah udah raja. Pulang ngopi. Dek, buatkan kopi dulu. Nah, udah habis kopi, Dek, kok kopi nggak ada kawannya? Nah, kalau ngopi nggak ada kawannya kan nggak enak. Apa? Gorengan. Jadi seperti itu. Itu hidup paling nikmat itu. Hidup kita sang suami sekalian paling nikmat adalah
setelah pulang dari kerja, nyampe rumah disuguhi kopi dengan goreng. Dahsyat. Betul nggak Pak? Bener. Iya Bu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu paling indah itu. Nggak mesti dimintain apa, nggak mesti disuruh lagi, disuguhkan kopi. Makanya kata Nabi, ketika Bu dengar nih Bu, kata Nabi, ketika seorang istri menyuguhkan air minum 1 gelas ke hadapan istri dengan wajah senyum, surga miliknya semuanya. Masya Allah. Itu kalau baru satu istri. Jadi seperti itu. Jadi makanya oleh karena itu, iya, kalau capek ini capek istri loh Pak. Istri itu kalau sudah mulai bangun tidur nggak ada berhentinya. Ya karena seperti kalau kita kan begitu, pulang kerja macam ya saya lah gitu. Pulang dari sini kalau perlu ngopi tinggal ngomong gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau istri itu kan nggak begitu. Apalagi kalau sudah anak sakit, itu yang paling capek istri atau suami? Istri itu paling capek itu. Jadi seperti itu. Maka sebenarnya yang paling banyak pahalanya istri atau suami? Ya, sama-sama banyak pahalanya. Jadi begitu. Jadi seperti itu. Maka yang kalau mau lihat bagaimana harmonisnya suami istri itu, bacalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad dengan para istrinya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala idza madat arba'atu ashhur wa qafal mauli hatta yutalliq wa la yaqau 'alaihi talaq hatta yutalliqa, akhrajahu al-Bukhari. Hadis bersumber dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, apabila sudah selesai 4 bulan, ya, waqafa berhentilah, al-muli orang yang bersumpah tadi, hatta yutalliqa sehingga dia mentolakkan, dan tidak terjadi tolak sehingga dia mentolakkan. Jadi begini, kalau tadi sudah selesai 4 bulan, maka pilihannya 2, ada mau diteruskan pernikahannya atau dengan cara mentolak. Jadi seperti itu. Intinya jangan sampai melakukan ila. Itulah tidak boleh langsung suami punya kesimpulan. Ketika seorang suami, pastikan begini Bapak Ibu, ada beban psikologis ya, ada apa namanya, ada yang mendasari atau melatar belakangi kenapa suami bersumpah kepada istrinya tidak akan melakukan hubungan biologis. Ya, 1, mungkin marahnya suami kepada istri. Yang kedua, mungkin suami ada yang lain lagi. Ya, tapi kebanyakan mungkin karena itu tadi faktor kedua, suami punya pos yang lain lagi. Iya tahu aja Bapak, cuma pengalaman saja. Jadi seperti itu. Atau itu tadi mungkin kesel, marah, emosional, suami ngomong sama istri seperti itu. Tapi itu adalah ucapan yang tidak baik. Ya, jangan sampai muncul ucapan ila. Ya, seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya, maka tidak boleh menggaulinya nunggu masa sampai 4 bulan. Jadi seperti itu. Boleh dia melakukan kalau diucapkan talak, kalau enggak ya maka tidak berlaku talaknya. Ya, berarti kalau setelah itu maka boleh melakukan hubungan yang bagus, tapi harus membayar kafarah, membayar kafarat sumpah. Selanjutnya, wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillah kulluhum yaqifunal muli, rawahu Syafi'i. Hadis bersumber dari Sulaiman bin Yasar, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku menemukan belasan lelaki
ya, jumlahnya tidak terhitung, berarti belasan ya. Beberapa laki-laki dari sahabat Rasul, semua itu mereka menghentikan al-muli dari orang yang bersumpah. Ini hadis riwayat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu tentu duluan lahir ketimbang Bukhari dan Muslim. Ya, jangan ada pemahaman yang salah, justru Imam Syafi'i ngambil hadis dari Bukhari dan Muslim. Ini orang nggak pernah baca sejarah. Itu Bukhari dengan Imam Syafi'i lahir duluan Imam Syafi'i jauh. Ya, maka nggak ketemu. Justru Imam Bukhari terkadang mengambil hadis berdasarkan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya sekedar ahli fikih saja, beliau juga ahli hadis, ahli tasawuf. Ya, cuma karena kita mungkin kebayang yang biasa kita baca itu buku-buku tulisan Imam Syafi'i dari hukum Islam atau fikih. Ya, tapi tidak pernah kita baca tulisan beliau dari tasawuf, tulisan beliau dari tauhid, tulisan beliau dari dari hadis. Karena kalau biasanya ulama-ulama besar itu segala disiplin ilmu mumpuni. Ya, mumpuni artinya memang mereka semua kuasai. Al-Ghazali dikenal dengan seorang ulama tasawuf, tapi bukan hanya terkenal dari tasawuf, fikihnya juga luar biasa. Makanya buku monumental yang ditulis beliau itu yang bernama Ihya Ulumuddin, satu buku yang sangat spektakuler, ada beberapa jilid itu, dan buku itu banyak dipelajari, diteliti, bukan hanya dunia Islam tapi barat juga, Eropa non muslim juga meneliti buku Ihya Ulumuddin itu. Di buku Ihya Ulumuddin itu, di situ buku komplit, ada bicara akidah, ada bicara fikih, ada bicara tentang tasawuf. Walaupun di Ihya Ulumuddin itu banyak Imam Al-Ghazali rahimahullah alaih membahas tentang tasawuf. Ya, maka bagi kita semuanya, jangan kita lihat satu ulama itu hanya sekedar dari satu disiplin ilmu saja. Ya, karangan-karangan beliau juga luar biasa, dan ulama-ulama lainnya. Mungkin yang sampai ke kita hanya buku yang berkaitan fikih saja, walaupun itu tidak menafikan banyak buku-buku yang lainnya. Jadi seperti itu. Sama juga pengarang buku Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, beliau itu banyak mengarang buku, menulis buku termasuk fikih, termasuk buku hadis ini. Dan hadis ini kan termasuk hadis-hadis hukum. Banyak juga ulama-ulama kita yang luar biasa keilmuannya, yang banyak menulis. Maka sebenarnya begini Bapak Ibu, seharusnya memang para ustadz ya, atau para da'i itu biasakan jangan hanya sekedar hobi berceramah, ya, tapi juga hobi menulis. Kenapa? Manfaatnya banyak. Kalau kita wafat nanti atau belum wafat pun, kita dikenal orang, satu dari ceramah kita, oke, jejak digital itu. Yang kedua dari tulisan-tulisan kita. Almarhum Buya Hamka luar biasa. Kenapa beliau dikenal sampai sepanjang zaman, sepanjang hayat? Karena banyak bisa kita nikmati tulisan-tulisan beliau. Tafsir Al-Azhar, nanti sastra dan segala macam, itu sangat banyak tulisan-tulisan beliau. Karena beliau itu termasuk ulama yang produktif. Ya, termasuk kalau di Indonesia ini banyak ulama-ulama Nusantara kita itu yang dikenal orang dulu. Kenapa dikenal? Itu tadi karena banyak tulisan-tulisannya, karangan-karangan mereka itu bisa dinikmati. Maka itulah disebut dengan idza mata banu Adam inqata'a amalu illa min salas. Ketika manusia mati, semua amalnya terputus kecuali 3. 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariah yaitu wakaf. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya.
Nah, berkaitan ilmu yang tafa'ubih tadi, ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang ditulis para ulama-ulama terdahulu itu bisa dimanfaatkan. Imam Syafi'i wafat karena luar biasanya keilmuan beliau, sehingga juga beliau ada banyak tulisan-tulisan beliau yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka walaupun beliau sudah meninggal, tulisan beliau itu, buku-buku beliau masih bisa dinikmati, itu terus mengalir pahalanya. Maka ulama-ulama Nusantara kita itu banyak dikenal dulu, seperti Abdus Somad Al-Falibani. Itu ada buku beliau yang sangat fundament, namanya Syiarus Salikin. Syiarus Salikin itu ditulis 2 jilid itu kalau nggak salah saya. Itu buku tasawuf, dan itu ulama asli Palembang, empek-empek ya, Pak Haji siapa? Jadi seperti itu sangat terkenal. Kemudian Ahmad Khotib Minangkabau, asli ulama dari Minangkabau, dari Sumatera Barat, dan itu termasuk satu gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu dikenal di dunia ya. Kemudian selanjutnya ada kalau di Indonesia itu ulama Nusantara kita, termasuklah nanti ada buku yang ditulis oleh Ahmad Ihsan Jampes Al-Kediri, ulama dari Kediri. Tulisan beliau itu namanya Sirajut Thalibin, syarah dari kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Disyarahkan, dijelaskan oleh ulama asli Kediri, itu bernama Ahmad Ihsan Jampes, buku namanya Sirajut Thalibin. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani, itu ulama asli Banten, termasuk buyutnya, kakeknya dari Pak Wapres. Itu ada banyak karangan-karangan beliau, fikih, tasawuf, tauhid, banyak tafsir juga banyak, sehingga bisa dinikmati masa sekarang. Termasuk nanti ya tokoh-tokoh kita dulu banyak menulis buku itu, Masya Allah ya. Belum lagi banyak tokoh-tokoh yang lain seperti Hamzah Al-Fansuri, ulama Aceh, Abdurrahman As-Singkli, ulama Aceh. Itu banyak buku-buku beliau yang bisa dinikmati masa dulu dan masa sekarang. Jadi ulama-ulama kita itu luar biasa dulu Pak, dikenal, masyhur, terkenal. Satu, terkenalnya karena keilmuan mereka. Satu bukti terkenal karena keilmuan mereka, beliau itu banyak menulis buku. Maka itulah hebatnya ulama-ulama kita ya. Makanya ulama-ulama kita itu luar biasa, jejak-jejak ulama Nusantara kita itu luar biasa ya. Belum lagi nanti seperti Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, tokoh NU, pendiri NU, itu juga banyak tulisan-tulisan beliau ya. Makanya ya disarankanlah pada para ustadz untuk di samping sibuk untuk berceramah, banyak jadwal, tapi juga jangan lupa menulis. Dan doakan supaya buku saya yang kedua ini segera terbit. Jadi seperti itu ya. Insyaallah nanti bulan September bisa terbit lah. Jadi berbuku tentang qawaid fiqh ya. Makanya itu tadi, kalau ulama-ulama itu tidak hobi menulis ya, terkadang hilang jejak digitalnya ya. Kalau sekarang bisa dilihat di YouTube lah, seperti almarhum Zainuddin MZ itu siapa yang nggak kenal. Cuman tulisan beliau saya nggak paham, saya nggak tahu ada atau tidak, saya nggak tahu ya. Jadi ulama itu harus produktif. Produktif itu bukan hanya produktif dari sisi berceramah, tapi juga menulis. Cuma memang capek Pak, harus produktif dakwah dan produktif menulis. Tapi memang harus disempatkan. Kalau nggak sempat menulis itu nggak akan sempat ya. Apalagi ustadz kadang yang banyak jadwalnya, sampai rumah kan capek, tinggal istirahat. Termasuk ulama yang produktif itu
Quraisy Shihab, itu tulisan beliau Masya Allah. Jadi dalam sejarah beliau itu, kehidupan beliau itu rupanya habis subuh 1 jam atau 2 jam beliau tetap membuka laptop. Membuka laptop ngapain? Nulis, ketik. Itulah hebatnya. Kita sering nggak gitu Pak? Habis subuh tidur lagi. Jadi beliau itu termasuk produktif, maka tulisan beliau banyak itu. Ya, masalah pro kontra biasa kan seperti itu. Tapi beliau itu luar biasa. Dibiasakan. Jadi habis saya coba Pak, nggak tahan 1 bulan. Ngantuk memang. Jadi begitu. Ada ulama-ulama kita yang profesor kita itu tahajudnya cuma 2 rakaat, witirnya 3 rakaat, habis itu udah nulis sampai subuh. Ya, kan lumayan juga itu, jam 3 sampai subuh. Kalau kita buka laptop bisa berapa halaman itu, 12 lembar. Jadi kita harus produktif, harus kaya dengan keilmuan itu. Ya ini hanya sekedar share keilmuan saja. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Tapi ada orang misalnya nggak diucapkan, terus bisa ranjang atau betul harus bayar kepala juga. Ya, ucapannya ucapan apa Pak? Saya nggak mengucapkan tapi marah sama istrinya dan dia bisa ranjang. Oh, enggak. Itu kan ucapan. Nah itu perlu ditanya, abang apa maksudnya pisah ranjang? Ya. Kalau yang bayar kafarah tadi itu ilah, ngomong secara jelas sama istri, gue bersumpah tidak akan menggauli lu. Bener ini bang? Bener, cocok lah kata istri kan, seperti itu kan. Pikir suami marah istrinya, nggak mau bang, rupanya wah cocok katanya. Jadi seperti itu. Itu namanya ilah. Kalau hanya sekedar udah pisah ranjang aja kita, itu nggak bayar kafarah. Pisah ranjang pun harus ditanya, apa maksudnya pisah ranjang bang? Apakah memang memang betul-betul mau cerai? Itu namanya, itu tadi lafaz saya udah pernah jelaskan. Ucapan talak itu ada 2 macam. Ada yang sorih, ada yang kinayah. Sorih itu yang jelas, nggak perlu ditanya lagi, kuceraikan kau, itu udah jelas. Ada tapi nggak gitu ucapannya. Dek, selama Sabtu Minggu ini pisah ranjang dulu kita ya. Nah, itu harus tanya dulu, apa maksudnya bang? Enggak, hanya pengen pisah aja, nggak usah tidur bareng. Ya udah aman berarti gitu. Nah, karena mungkin tempat tidurnya agak kecil banget gitu ya, macam lah itu. Atau memang itu ucapannya, atau ucapan lain, dek selama tanggal tua ini kupulangkanlah dulu kau sama orang tuamu. Maksudnya apa? Maksud abang supaya lebih irit-irit kita gitu. Nah, itu berarti tidak talak gitu. Tapi kalau apa maksud abang aku pulang ke rumah tua? Cerai bang, cerai. Jadi begitu. Makanya kadang kita mau menceraikan istri antara iya dan ragu ya kan, bingung. Nanti ku ceraikan begini ya. Makanya udah nggak usah cerai. Kalau begitu udah tinggal pergi, bini ngomel, pergi ke warung ngopi, udah selesai. Habis ngopi pulang. Nah, jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak memuncak kemarahan itu. Kalau kita terus kita ladeni, jadi itu Pak, jadi ya, istri capek, kita juga capek, ya udah selesai itu. Makanya meminimalisir, ya sudah, dengerin saja. Tapi bini kalau ngomel kita diem saja, dia makin nanya, kok diem aja? Nah, jadi seperti itu. Apalagi kita sudah sebagai pihak tersangka, nah, ini kadang repot. Makanya Bapak Ibu selalu di dalam rumah, saya nggak mengajari ya, karena Bapak Ibu yang paham lah itu, Bapak lebih senior. Hidup itu yang harus ditanamkan dari sekarang itu yang disebut dengan tabayun. Tabayun itu apa? Cross check, cari informasi, ditanya dulu benar nggak itu. Tabayun itu ajaran Islam itu. Supaya jangan langsung menjas, supaya jangan cepat mengambil kesimpulan. Ditanya dulu apa maksudnya, ya.
Jangan main simpulan sendiri. Itulah gunanya tabayun, cross check. Paham Pak ya? Tabayun itu artinya cross check. Oh, begitu juga istri. Kalau kata orang suaminya kemarin bawa perempuan di mall berduaan, jangan main hantam saja ketemu sama-sama. Besok kamu ya, tanya dulu bang, tanya dulu tabayun. Kita nggak tahu siapa itu perempuan, ya kan? Nah, ternyata selidik punya selidik, perempuan itu adalah ya, adik ketemu besar contohnya. Ya sudah, itu saja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ilah, zihar, kafarah, ilmu bukan untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.